Kasus pencabulan anak oleh ibunya terus bergulir. Selain menetapkan sang ibu sebagai tersangka, polisi kini memburu pemilik akun media sosial yang diduga mengancam tersangka dan menyebarkan rekaman tindak asusila tersebut. Benarkah tersangka sekaligus juga menjadi korban penipuan? Kita diskusi bersama Rusdi Maulana. Ada yang bikin geger nih, rekaman video perempuan mencabuli anaknya yang berusia 5 tahun sukses bikin heboh media sosial. Alasannya miris, motif ekonomi, tergoda uang 15 juta rupiah yang diiming-imingi seseorang di Facebook. Tapi benarkah sang ibu sebenarnya juga korban kejahatan dunia maya? Selengkapnya, kita diskusi. Video ini harus kami samarkan karena berisi konten asusila yang tidak pantas. Lebih miris karena melibatkan anak di bawah umur. Pelakunya seorang perempuan yang mencabuli anak kandungnya yang berusia 5 tahun. Benar-benar perbuatan di luar nalar yang bisa tega dilakukan oleh seorang ibu. Ya, terungkap video tersebut sebenarnya direkam tahun 2023 lalu. Tapi baru kini tersebar dan viral di jagat maya. Gak habis pikir sih, apa sebenarnya yang membuat sang ibu bisa begitu keji? Setelah videonya viral, pelaku R langsung menyerahkan diri ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, perempuan muda itu nekat membuat video asusila lantaran diiming-imingi uang 15 juta rupiah oleh seseorang di media sosial. Ia juga mengaku terpaksa karena diancam foto tanpa busananya akan disebar. Dengan alasan ekonomi, menurut keterangan tersangka akhirnya mau menyerahkan foto itu. Bahkan keterangan tersangka setelah dikasih foto bugilnya, si pemilik akun Facebook itu mengancam, justru kemudian mengancam tersangka agar tersangka mau berhubungan dengan suaminya, kemudian divideokan dan dikirim ke dia lagi. Tersangka menolak karena suaminya tidak ada di rumah, kemudian yang ada hanya anaknya, seorang anak laki-laki. Akhirnya si pemilik Facebook itu meminta tersangka agar tersangka melakukan hubungan badan dengan anak laki-lakinya. Karena diancam, merasa diancam menurut keterangan tersangka, akhirnya tersangka melakukan pencabulan dan melakukan hal yang tidak baik ya. Kemudian direkam yang akhirnya menjadi viral. Naas bukannya uang yang didapat, tersangka justru terkena zong karena tidak bisa lagi menghubungi akun di media sosial tersebut. Nasi sudah menjadi bubur. 1 tahun berselang, rekaman videonya sukses bikin geger. Lalu benarkah meski sudah menjadi tersangka, sang ibu sebenarnya juga korban kejahatan di dunia maya? Kalau dilihat dari Undang-Undang ITE, kemungkinan dapat dikategorikan ibu ini menjadi korban pemerasan. Jadi pemerasan karena dia diminta untuk memberikan gambar tanpa busana, lalu dengan gambar itu lalu diancam kalau kamu tidak melakukan aksi yang ini, lalu gambarnya akan disebarkan. Itu sih bisa diarahkan ke sana, tetapi sebenarnya kesalahan utamanya di ibu lah. Kenapa moral kompasnya itu bisa hilang begitu saja? Kenapa anak sendiri yang umur 5 tahun itu bisa dilakukan sedemikian rupa melanggar perlindungan terhadap anak, padahal itu adalah darah daging sendiri gitu. Hanya demi untuk dengan alasan ekonomi. Ya, kalau semuanya dengan alasan ekonomi lalu menghalalkan cara segala macam boleh dilakukan, ya itu tidak benar. Apapun alasannya, perbuatan pelaku jelas tidak bisa dibenarkan di mata hukum. Ia bahkan dijerat 3 pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yang pertama, tentu saja pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Lalu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dan yang paling tinggi, 12 tahun penjara yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Gak cuma tentang tersangka dan aksi bejatnya, yang kini layak menjadi perhatian tentu bagaimana nasib korban di usia balita dengan masa depan yang masih panjang terbentang. Bagaimana penanganannya? Dan ini kita terus lakukan pendampingan, terutama pendampingan psikologinya. Gitu. Karena kan kita nggak tahu nih
anak ini mengalami trauma dan itu belum kita lihat hari ini, makanya kita belum satu itu untuk kedepannya juga ya terkait dengan nanti di lingkungan keluarga di sananya gitu. Itu penguatan psikologi itu yang akan kita lakukan. Tapi nanti ada kebutuhan lainnya gitu, kebutuhan korban lainnya. Kayak tadi mungkin dia misalnya dari keluarga nggak mampu, ya bisa kita berikan bantuan. Gitu. Jadi kita lihat nanti, kita gali informasinya dalam apa kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh korban dan secara psikologis kondisinya nampak normal, dalam artian dia mampu berkomunikasi secara terbuka dan nyaman dengan orang baru. Namun tentunya akan saya sarankan kepada penyidik, disarankan kepada penyidik untuk tetap mendapatkan pendampingan ya dari PPA dan pemeriksaan lebih lanjut dengan psikolog anak. Kalau berapa lamanya tentu tergantung dari kedalaman penghayatan. Nah, ini kan belum kita lakukan seberapa dalam penghayatan yang bersangkutan terhadap fenomena yang dia alami gitu ya. Jadi tentu ini baru bisa diketahui setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain memeriksa kejiwaan tersangka, polisi juga terus memburu otak di balik akun media sosial yang mengancam perempuan 22 tahun itu. Publik tentu menanti usut tuntas kasus ini agar tragedi serupa tidak terulang. Satu lagi, agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban. Terima kasih sudah diskusi.